Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Selamat pagi, Guru. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar kabar hari ini ada yang sakit? Mbak Tidak, Ning Arum, Pak. Oh, ada yang sakit. Kenapa Dek Ning Arum itu nggak masuk? Nggak tahu, Pak. Oh, Takut ya. sama Bapak. Oh iya, mungkin. Bapak katanya galak. Oh ya, maaf ya. Galak itu untuk kebaikan anak-anak, untuk belajar disiplin, ya. Untuk belajar disiplin dan mentaati suatu peraturan di sekolah. Baik, sebelum mulai, silakan siapa yang berani untuk memimpin doa teman-temannya. Siapa silakan, ayo. Silakan Dek Miftah atau Dek Yusuf? Ya, saya Mas Pak. Miftah mengangkat tangan. Oh ya, silakan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Terima kasih atas Dek Miftah yang sudah memimpin pada doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk mencintai budaya Indonesia, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa dimulai? bisa Pak. Pak. Bisa, Pak. Silakan, Dek Andika mimpin atau Dek Yusuf. Sikap sempurna. Mari teman-teman kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Sudah? Ya, ada suaranya, Pak. Empat bangsa Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Aku berjanji terima kasih. Terima kasih yang sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, sebelum mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Dek Miftah ada? Hadir, Pak Guru. Dek Deni ada? Ada Pak. Dek Noviana ada? Ada, Pak. Dek Andika ada? ada, Pak. Ya, Dek terakhir, Dek Kurniadi ada? Hadir, Pak. Ya, baik, terima kasih. Di sini Bapak akan menjelaskan suatu materi mengenai tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Sebelum masuk pada pembelajaran, adakah yang tahu indahnya keragaman di negeriku itu apa aja sih? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Keragaman suku bangsa. Pinter. Selain Dek Novi, siapa lagi? Selain suku bangsa. Keragaman pakaian adat, Pak. Pinter sekali. Yang terakhir, ketiga. Rumah adat. Ya, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Dek Kurniadi. Baik, Bapak akan menjelaskan suatu materi indahnya keragaman budaya negeriku, indahnya suatu keragaman yang ada di Indonesia. Untuk pencapaian KD-nya adalah Bahasa Indonesia menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, IPS mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Untuk indikatornya, akan Bapak berikan pada
teks mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Terus yang PPKN adalah mendemonstrasikan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, PS adalah peserta didik dapat mengenal suatu keragaman keunikan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Dan sebelum masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, nah, silakan diperhatikan untuk aktivitas yang dilakukan adik-adik di sini ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami, mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama di setiap provinsi Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada suatu informasi yang akan Bapak berikan ataupun Bapak tampilkan suatu informasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum mengenal suatu keragaman yang ada di Indonesia, dan tadi sudah disebutkan oleh Dek Noviana dan Dek Kurniadi, maka keberagaman di Indonesia itu sangat luas, yaitu ada keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan pakaian adat, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi di sini sebelum membuat suatu kelompok dan sebelum membahas suatu keragaman yang itu cakupannya sangat luas, maka Bapak jelaskan mengkerucut pembahasan materi pada hari ini oleh Bapak, yaitu mengenal suatu pakaian adat. Dengar? Tentang apa pembelajaran pagi hari ini? Pakaian adat, Pak. Pakaian adat. Keberagaman. Pintar. Nah, sekarang dibuat kelompok ya. Nih, untuk yang kelompok hijau, Dek Noviana sama Dek Kurniadi. Yang merah, nanti Dek Yusuf sama Dek Andika. Dan yang abu-abu, nanti Dek Miftah sama Dek Jenny. Bisa dipahami, J? Ingat, teman. Bisa, Pak Guru. Nah, Dek Miftah pasangannya sama siapa? Sama Mbak Jenny. Dek Kurniadi pasangannya sama siapa? Mbak Novi. Nah, dan terakhir, Dek Andika pasangannya sama siapa? Sama saya, Pak. Oh ya, Yusuf, Pak. ya, baik, terima kasih. Nah, langsung pada pembahasan suatu materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah ini. Coba silakan perwakilan kelompok, perwakilan saja. Di mana lokasi wilayah kamu berada? Saya di Yogyakarta, Pak Guru. Jakarta, Pak. Jakarta itu di mana lokasinya? Coba Di lihat. Jawa, Pak Jawa. Guru. Iya, Itu di situ itu loh. di mana coba? Di Itu yang ada bawah. warna kuning-kuningnya, Pak. Di Ya, itu bawah di bawahnya. Ada di kanan, ada di kiri, di atas, di bawah. Coba Di dilihat. bawah, Ada ke kiri. di Di bawah, bawah. di tengah. Di bawah, di tengah. Oh, yang di bawahnya K itu ya? Ya, Bukan, Pak. ke kiri lagi, Bawahnya Pak. Pulau Kalimantan, Pak. Oh ya, pintar. Nah, baik, terima kasih perwakilan dari Dek Andika sama Dek Kurniadi. Sudah tepat lokasi adik-adik berada, yaitu di Pulau Jawa. Nah, ini adalah suatu identitas, suatu wilayah letak geografis di Indonesia yang sangat beragam dan tersebar dari pelosok Nusantara di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, setelah mengenal keragaman pakaian adat, nah Bapak akan menunjukkan gambar lokasi adik-adik berada nih, pakaian adatnya seperti ini. Tuh, yang mana pakaian adat adik-adik? Wah, pusing, Pak. Banyak banget. Kok pusing? Nggak pusing ini, coba dilihat lagi. Aku yang itu Pak, aku yang Bali. Diperbesar, Pak Guru. Kita besar, Pak. Yang mana? Saya yang ini, Aku Pak. Bali Bawah, Pak. Pak. Bali. Dek Noviana, Bali ya? Ini ya, Bali ya? Iya. Ya, terus apa Saya lagi? Jawa, Pak. Jawa ini, Jawa nih, Jawa nih. Ini yang ini. Iya, saya itu Pak, Jawa. Ya, Dede ini katanya ke Kalimantan. Saya yang Oh Jaya, Pak. iya. Kurniadi. Aku Yang pindah. Pak. Coba lihat, Pak. Yang Apa? Jaya.
Dayak, ya ini Dayak. Yang Terus? Papua, Pak. Pak. Oh ini Dek Andika yang ini ya, nih Dek Andika Itu nih. Kurniadi, Pak. Kenapa? Itu Mas Kurniadi. Oh Mas Kurniadi ini, Mas Kurniadi ini sesuai dengan keinginan Dek Kurniadi yaitu di Ya. oh ya, sudah mengenal satu sama lain untuk pakaian Andika. Sudah, Pak. Baik, pinter sekali anak-anak Bapak ini. Boleh Bapak lanjut, J? Ih, Nah, setelah kalian mengenal suatu keragaman, pakaian adat, nah silakan Dek Deni membaca dulu. Silakan, Dek Deni. Iya, Pak. Silakan. Ih, memiliki kekayaan dan keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya seperti bahasa, suku, agama, adat istiadat, pakaian adat, dan keunikan lainnya dari provinsi yang berbeda di Indonesia. Ya, baik, terima kasih, Dek Deni. Nah, sekarang Bapak tanya, Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan keragaman budaya dan terdiri dari 34 provinsi. Pintar. Nah, sekarang Bapak tanya nih, dari keragaman yang sudah dibaca oleh Dek Deni, Bapak mengambil salah satu contoh saja. Nah, keragaman agama yang ada di Indonesia itu ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Ada 5. Ada Apa? 6. Ya, pintar. Coba Dek Kurniadi disebutkan. Islam, Pintar. Hindu, Pintar. Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk Dek Kurniadi. Yeay. Untuk kelompok Dek Kurniadi sama kelompok Dek Noviana dapat poin 10 dari Bapak ya. Yang lain jangan makalah ya. Nah, nih, selain keragaman yang ada di Indonesia, kekayaan dan keragaman di Indonesia juga sangat beragam. Dan Indonesia memiliki suatu lokasi yang strategis di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Juga dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, baik, Bapak jelaskan di sini. Kenapa Indonesia strategis? Karena Indonesia memiliki suatu wilayah yang sangat strategis di tengah-tengah dan didempet oleh suatu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga lokasi Indonesia itu sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Sekarang gantian lagi. Selain Dek Deni, Dek Kurniadi, silakan dibaca. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya di bidang kemaritiman. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau, dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta kilometer atau 70% dari luas wilayah NKRI sumber. Baik, terima kasih, sudah cukup. Ya, baik. Ini adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian bangga atau tidak berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Enggak. Bangga, Bapak. Deni bangga. Terus selanjutnya apa lagi? Saya Saya bangga, Pak, Pak. enggak, Pak. Ya, bangga. Harus kita bangga untuk menjadi suatu warga Indonesia. Karena yang Bapak sampaikan ini adalah suatu bukti nyata, informasi yang valid untuk kalian
syukur ataupun kalian bangga terhadap budaya Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak tanya yang sudah dijelaskan oleh Dek Kurniadi tadi. Arti dari kemaritiman itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nggak tahu. Coba yang lainnya. Dek Deni atau Dek Noviana atau Dek Andika? Maritim itu Ya Pak, apa Pak? Arti dari maritim itu apa sih? Negara dari banyak Perairan lautan, ya, Pak Pak? Guru. Maritim itu negara yang memiliki air banyak Pak. Negara Boleh. maritim. lautannya lebih luas daripada daratannya, Pak. Lautannya luas daripada daratannya Pak. Tepuk tangan dulu untuk Dek Noviana, Dek Andika, dan Dek Miftah. Nah, baik. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Indonesia itu terbesar di dunia, negara kepulauan. Terdiri dari berapa? Ayo, terdiri dari berapa? 34 provinsi. Kepulauannya, kepulauan. 17.499, Pak. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Dek Kurniadi, dapat 100 lebih. Ya, benar. Yang dikatakan oleh Dek Kurniadi itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan mendapatkan suatu peringkat. Kalau nggak salah, ketiga atau kedua di negara terbesar ini. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Boleh Bapak lanjut? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, masih fokus ya? Masih. Nah, sekarang baca lagi biar nggak ngantuk. Di Andika, silakan. Di Andika, ada? Saya ada saja, Pak. Pak. Mana Oh Pak? ya, silakan dibaca. Poin 5 sampai poin 7. Saya Pak apa Mbak Novi? Andika, di Andika, silakan. 5. Suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. 6. Keragaman agama. 7. Keragaman ras. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Sudah Pak? Terima kasih di Andika sudah membacakan. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Indonesia itu kaya dan keberagaman atas suatu keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang Bapak tanya kepada kelompok Dek Deni. Ada Dek Deni? Ada, Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dek Kurniadi mengenai keragaman agama. Coba sebutkan ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ya, Pak, saya tahu itu. Silakan jawab. Ya, agama yang ada di Indonesia itu ada 6, Pak. Pinter, sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pinter. Tepuk tangan dulu untuk Dek Deni. Tepuk tangan. Yeay. Artinya Bapak tanya pada Dek Noviana. Tadi sudah dijelaskan oleh Dek Deni mengenai keragaman agama. Bagaimana sikap yang tepat untuk menghargai suatu keragaman agama tersebut? Bagaimana Dek Novi? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak. Boleh? Kalau hari Minggu itu, temanku yang agamanya Kristen Katolik nggak tak ajak main, Pak. Biar mereka pergi ke gereja. Gitu. Sip, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Dek Noviana. Yeay. Sekarang Bapak tanya untuk Dek Kurniadi, ada? Ada, Pak. Ya, sekarang Bapak tanya kepada Dek Kurniadi. Tadi sudah dijelaskan dan dibaca oleh Dek Andika, keragaman ras. Keragaman ras itu apa sih? Sebutkan aja 3 dari perbedaan ciri-cirinya bagaimana gitu. Dari warna kulit. Pinter sekali. Selanjutnya, Terus, ya, apa? rambut. Pinter sekali. Terakhir, ketiga.
Sama tahunnya cuma 2, Pak. Hanya cuma 2. Waduh, gimana Iya. ini? Belajar lagi ya, dibaca lagi. Iya, Pak. Ya, jangan main terus. Ya, baik, Bapak jelaskan. Untuk perbedaan ciri fisik terhadap keragaman ras itu ada berbagai macam. Pertama, kulit, bentuk muka, wajah, sama rambut, tingkah laku, ataupun karakteristik. Dan yang terakhir adalah suatu ciri fisik berupa postur tubuh ataupun kekebalan imunnya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, setelah adik-adik sudah mempelajari suatu keragaman, kekayaan dan keragaman di Indonesia, nanti Bapak akan memberikan share link melalui WhatsApp grup. Paham, J? Selanjutnya, yang pertama, siswa berdiskusi dalam kelompok. Dan yang kedua, siswa mengungkapkan keragaman yang ada di Indonesia, apa saja dan bagaimana sikap yang tepat untuk menghargai suatu keragaman. Dan yang terakhir, siswa menuliskan suatu informasi yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai kekayaan dan keragaman di Indonesia itu ada apa saja. Informasi yang adik-adik sudah berikan ataupun sudah Bapak jelaskan kepada adik-adik untuk menuliskan apa saja dan bagaimana caranya. Paham, J? Bisa Bapak lanjut? Ya, Pak. Nah, Bapak lanjut. Sekarang Bapak tanya kepada Dek Deni. Siap, Dek Deni? Siap, Pak. Ya. Ayo, ada berapa provinsi Indonesia? Ada 34, Pak. Ya, pinter sekali. Dapat 10 dari Bapak. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Bentar, jangan tenang dulu. Bapak tanya kepada Dek Deni, sebutkan 5 provinsi saja dari 34 itu. Provinsi Baik, apa Pak. saja? Silakan. Ya. Ada Provinsi Kalimantan. Benar nggak, teman-teman? Tidak. Kalimantan mana ini? Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Barat? Kalimantan Selatan, Pak. Ya, pintar, langsung mengkerucut ya. Oh, Kalimantan nih. Selatan. Terus yang kedua? Sumatera Selatan. Pintar. Ketiga? Jawa Barat. Pintar. Keempat? Daerah Istimewa Yogyakarta. Pintar. Dan yang terakhir? Jawa Timur, Pak. Tepuk tangan untuk Dek Pak Deni. Guru, saya Halo? mau ke kamar mandi 5 menit ya. Oh ya, jangan lama-lama ya. Ya, baik, Bapak lanjut. Ya, pintar. Yang dikatakan oleh Dek Deni itu ada 34. Nah, sekarang Bapak tanya ke Dek Kurniadi ada? Ada, Pak. Dek Kurniadi? Nah, sekarang Bapak tanya, provinsi yang baru itu provinsi mana ya? Kalimantan Utara, Pak. Ya, Bapak coba lihat, benar atau tidak? Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Dek Kurniadi. Ya, Bapak lanjut ya. Bapak lanjut. Nah, cara menghargai keragaman suku di Indonesia, yang pertama itu toleransi, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, hidup rukun, damai, nyaman, dan penerapan nilai persatuan. Ini sangat penting untuk menghargai suatu keragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana cara penerapan nilai Pancasila, penerapan nilai persatuan? Bagaimana, Dek Deni? Nilai penerapannya, ada yang tahu? Bagaimana, Pak? Bagaimana penerapan nilai persatuan terhadap suatu keragaman di Indonesia? Contohnya di masyarakat ya, Pak? Ya, boleh. Ya, itu, Pak. Bersama-sama gotong royong, Pak. Kan bersatu. Ya, pintar. Anak Bapak memang pintar-pintar ya. Terima kasih, Dek Deni. Selanjutnya, memiliki rasa nasionalis terhadap budaya Indonesia dan memiliki rasa bangga terhadap keanekaragaman suatu bangsa ataupun budaya yang Indonesia miliki. Indonesia sangat kaya yang memiliki 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya,
Mencintai pakaian adat yang digunakan. Kita harus bangga terhadap pakaian adat yang anak-anak miliki sekarang ini. Dede ini berasal dari mana? Jawa Tengah, Pak. Nah, De Kurniadi berasal dari mana? Dari Yogyakarta, Pak. Ya, terus yang terakhir, De Andika berasal dari mana? Dari Yogyakarta, Pak. Wah, hampir semuanya dari Yogyakarta ya. Nah, Ya, tadi sudah Bapak jelaskan dan Bapak sebutkan setiap anak itu memiliki suatu daerahnya, yaitu dari Jawa Tengah sama Yogyakarta. Nah, cara untuk melestarikannya adalah memiliki rasa bangga, tidak malu menggunakan pakaian adat, dan yang terakhir adalah mengabadikan suatu foto pakaian adat untuk dapat di-share ataupun digunakan melalui sosial media. Apa saja itu sosial media? Paham adik-adik? Apa saja? Seperti WA, Instagram, Facebook. Dan lain sebagainya untuk diabadikan ataupun dikenang agar pakaian adat di Indonesia tetap lestari. Pak, 3 menit lagi, Pak, saya udah lapar. Ya, bentar lagi. Nah, ini beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Nama pakaian adat contohnya Ele Balang, berasal dari Aceh. Ulos, Sumatera Utara. Dan yang terakhir, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Nah, nanti adik-adik akan mempelajarinya secara mandiri, deh. Dan nanti Bapak akan share. Paham, J? Paham, Bapak. Ya, pintar anak Bapak. Nah, sekarang kita game sebentar. Sebutkan 2 saja perbedaan dari gambar ini. 2 Ya, saja, saya ayo. ya, Pak. Noviana, silakan. 1 jamnya itu Pintar, 1 jarumnya lagi. beda. Yang 1 lagi itu, Pak, yang di kotak kuning itu loh, Pak. Di apa sih itu namanya? Nggak tahu, Pak. Itu loh, Yang Pak, mana? yang di tembok. Pegangan almarinya itu loh, Pak. Nah, Oh, pegangan ya. almari. Dah 2 Yang toh, satu Pak. love, yang satu lingkaran. Terus bawahnya itu, Pak, Oh, ya, gelas pintar. sama patung. Ya, pintar. Terima kasih. Ya, kelinci kucingnya itu, Pak. Kenapa? Kucingnya pegang permen sama enggak. Oh, pintar. Baik, terima kasih. Nah, Neneknya, Pak. neneknya iya. Kenapa dengan neneknya tadi? Nanti lagi ya. Ya, baik. Adik-adik sudah mengenal suatu keragaman yang ada di Indonesia, yaitu kekayaan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk memahami suatu pakaian adat yang ada di Indonesia, perhatikan video ini. Ya, perhatikan, J. Bapak tampilkan. Pak. Sebentar saja. Nah, ini berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam untuk bentuk pakaian adat, pakaian adatnya. 1 lagi yang terakhir. Nah, ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara untuk pakaian adatnya. Jadi, yang Bapak sebutkan 2 tadi, Bapak harapkan adik-adik dapat mengenal suatu keragaman pakaian adat yang berbeda provinsi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bapak. Nah, baik. Sekarang, sebelum kesimpulan, adik-adik silahkan pilih. Nah, pakaian adat mana yang akan ditampilkan untuk menguatkan suatu persepsinya. Yogyakarta, Pak. Yogyakarta. Jogja, Pak. Nah, ini contohnya pakaian adat Yogyakarta. Kelihatan buatan, J? Nggih. Ini, Kelihatan, Pak. Pak. Lucu.
Lucu ya? Ya. Lucu kayak siapa? Kayak Yang Bapak. Kayak saya Pak Kayak Guru. Bapak. Oh ya, Kayak saya, Demita. Pak. Oh ya, Demita ini contoh pakaian adat Yogyakarta ya. Iya Pak Guru. Nah, sekarang Itu kalau selain Jogja ada nggak Pak Guru? ada banyak Demita. Silakan Demita milih. Juga ada Pak nih. Guru, Ya, time out. ya ini terakhir. Silakan Demita. Saya milih Bali aja Pak Guru, yang katanya ceweknya cantik-cantik. Oh ya, kok ngerti cewek cantik-cantik Demita? Saya lihat di TV Pak Guru. TV ya, sekedar tahu saja ya, tidak boleh Iya Pak Guru. jauhi ataupun memahami secara berkelanjutan. Nih perhatikan. Nih contoh pakaian adat Balinya. Cantik gak? Demita? Oh cantik sekali Pak Guru. Itu sebelahnya juga ganteng sekali. Ya kayak siapa? Kayak saya dong. Oh ya, terima kasih. Nah, baik, itu adalah suatu Bapak, ayo pulang, pembelajaran. Bapak. Ayo pulang Pak. Saya lapar Pak Guru. Ya ini kesimpulan dulu. Nah, adik-adik kan sudah mempelajari suatu keragaman yang ada di Indonesia. Nah, silakan menyimpulkan pada pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Saya Pak, bagaimana cara melestarikan pakaian adat Nusantara di Indonesia dengan cara kita memakainya pas di hari Kamis Pahing, Pak. Tidak Peter. boleh malu. Peter, terima kasih. Yang kedua, siapa? Saya Mengapa Pak. kita harus... Saya, Pak. Ya, silakan, Dek Kurniadi. Yang ketiga, Dek Deni ya. Mengapa kita harus menggunakan pakaian adat sebagai ciri khas setiap daerah? Agar kita bisa mencintai budaya sendiri, Pak. Pinter. Yang terakhir, Dek Deni. Tadi Mbak Ning, Pak, yang mau Oh menjawab. iya, silakan Dek Ning. Enggak apa-apa Pak, Mbak Deni aja. Silakan Dek Ning Rum. Nomor 3. Mengapa perlu menjaga persatuan dan keberagaman terhadap pakaian adat di Indonesia agar tetap lestari, Pak, dan tidak tergusur oleh pakaian adat dari luar? Ya, baik, terima kasih. Itu adalah suatu pembelajaran pada siang hari ini. Semoga dapat diamalkan, J. Nggih, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk soal evaluasinya, nanti Bapak akan sharing saja ya. Paham, J? Ya, cukup Nggih, Pak ya. Pak. Guru. Sebelum ditutup, silakan perwakilan kelompok dulu. Ayo, untuk mimpin doanya. Saya Pak Guru. Silakan, Demita. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.